Halo teman-teman, kali ini kita mau berbagi pengalaman mengapa kolam saya ini saya renovasi atau kita renov. Padahal kolam ini tidak bocor atau tidak rembes teman-teman ya. Tapi saya kira masih kurang sempurna dan memerlukan perbaikan. Itu karena pada awalnya kolam ini berbentuk kotak, ukurannya 3 kali 3 meter dengan kedalaman 80 cm. Pada awalnya kolam ini bentuknya siku teman-teman ya, jadi di sudutnya itu masih berbentuk siku dan tidak ada aliran air dari arus. Jadi saya waktu itu tidak membuat arus teman-teman ya, jadi saya nilai itu akan berpotensi mengakibatkan adanya keadaan atau dead spot, yaitu terhentinya aliran air pada suatu titik, yaitu di sudut. Nah, ini perlu saya rubah teman-teman ya. Ini sekarang kita cat teman-teman ya. Jadi pada awalnya cat ini warnanya biru, kemudian saya perbaiki menggunakan cat warna hitam. Mengapa saya memilih hitam? Karena menurut teman-teman dan menurut saya juga warna hitam itu akan lebih elegan apabila nanti dihadapkan dengan warna ikannya ya. Jadi warna ikannya itu akan lebih kelihatan berwarna gitu. Selain itu katanya juga akan mengakibatkan ikan itu nyaman di dalam air itu. Jadi dia tenang, smooth gerakannya. Oh iya teman-teman ya, jadi sebelum saya cat ini tadinya kan kolam saya keringkan, kemudian sudutnya pada siku-siku ini saya buang. Caranya dengan membuat plesteran pada siku-sikunya, dibuat cenderung membulat. Kemudian saya buat juga pipa untuk membuat arus, jadi ini untuk menghindari terjadinya dead spot pada sudut-sudut kolam yang tadinya masih berbentuk siku teman-teman ya. Sebelum saya cat kolam saya ini, saya kasih sikat teman-teman ya, sebagaimana Anda lihat pada tampilan awal video ini. Nah, ini setelah saya cat teman-teman ya, bisa dilihat sendiri. Walaupun saya kurang bagus ngecatnya, tapi lumayan lah, kelihatan hitam semua dan merata hitamnya ya. Saya nilai sendiri karena ini kolam sendiri ya, jelek nggak apa-apa lah, yang penting saya puas bisa mengerjakan sendiri. Ini penampakan dari dekat teman-teman ya. Jadi ini saya buat arus atas dan ini arus bawah yang mengalirkan air mengarah ke BD. Kemudian ini adalah waterfall teman-teman ya, tapi tidak menggunakan backy shower. Nah, ini juga arus atas dan ini arus bawah, keduanya mengalirkan air menuju ke BD, menuju tengah teman-teman ya. Nah, ini sama yang di pojok sini teman-teman ya, ini sikunya kita buang, kita buat plesteran lagi cenderung membulat. Kemudian kita buat arus atas yang mengalirkan air ke skimmer ya, karena di atas. Kemudian arus bawah kita mengalirkan air ke BD, ke tengah. Nah, itu skimmernya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Setelah saya keringkan selama seminggu dan benar-benar kering, selanjutnya kolam akan saya cuci menggunakan sunlight. Caranya, sunlightnya jangan terlalu lama merendam kolam teman-teman ya. Jadi nanti dilarutkan ke dalam air, kemudian kita usapkan pakai busa. Nah, ini kita basahin dulu teman-teman kolamnya, kita basahin cara memutar, kemudian kita gosok-gosokkan sunlightnya ke seluruh permukaan kolam menggunakan busa. Kalau sudah rata teman-teman ya, langsung kita cuci kolamnya pakai air bersih, artinya kita bilas teman-teman ya. Jadi
busanya itu menempelnya ke kolam itu tidak terlalu lama teman-teman ya. Ini langsung kita siram-siram pakai air bersih. Jadi perlu berkali-kali membilasnya teman-teman ya, supaya benar-benar bersih. Saya aja sampai sekitar 5 kali ini saya bilas sehingga tidak ada sisa-sisa atau busa yang tertinggal di dalam kolam. Ini tadi setelah dicuci pakai sunlight, kita siram-siram, kita bilas biar busanya atau kotorannya yang menempel atau sisa-sisa racunnya langsung bersih. Kalau masih ada busanya kita siram lagi guys, apa-apa, kita borosin air, yang penting bersih nanti jadinya. Oh, kelihatan kan masih ada busanya dikit. Nah, ini saya juga mau menyampaikan alasan mengapa saya pakai sunlight teman-teman ya. Kalau orang-orang biasanya menggunakan gedebok pisang atau media lainnya. Nah, karena saya ada di Bekasi atau di wilayah kota itu susah untuk mendapatkan gedebok pisang teman-teman ya. Jadi saya ambil praktisnya aja, saya cari sunlight atau sabun sunlight. Ini juga sudah biasa dipakai oleh teman-teman ya. Nah, kalau pakai sunlight kita cenderung mudah mencarinya teman-teman ya, tinggal beli di warung, kita aplikasikan. Selain itu juga dia aman teman-teman ya, karena busanya juga tidak terlalu banyak dan kandungan racunnya itu katanya sedikit. Setelah tadi kita cuci pakai sunlight, kemudian kita bilas-bilas. Ini sementara kita keringkan dulu guys ya, biar kering dulu, benar-benar kering, baru nanti kita isi air. Nah teman-teman, sudah kita running ya, jadi pompanya sudah kita jalankan, kemudian arus-arusnya kita cek. Tadi juga sudah lumayan bagus, karena ini kita atur besarannya yang ke arus ataupun ke pompa, ke waterfall. Jadi kita kasih valve tadi ya di sini. Saya kira itu saja teman-teman ya, review kita kali ini dalam rangka mengapa kolam saya ini saya rombak, saya renovasi, dan bagaimana caranya mencuci kolam menggunakan sunlight. Sampai jumpa teman-teman, nanti kita akan bertemu pada review kolam-kolam berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share biar saya semakin semangat mengunggah konten-konten berikutnya. Salam sehat, salam semangat, salam koin untuk persahabatan, salam merah putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.